Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana pelelangan menara Chunpeng sudah dimulai. Satu persatu barang lelang dikeluarkan, hingga mencapai puncak lelang. Dalam puncak lelang, sebuah benda dikeluarkan. Benda tersebut adalah sesuatu seperti batu dengan cahaya yang menyelimutinya. Semua peserta lelang membuka matanya lebar-lebar. Mereka ingin tahu benda tersebut. Xiao Chen juga menatap benda itu. Dia menyadari itu adalah Pengli Shuangxi. Ia mengandung elemen api, angin, dan guntur. Dapat digunakan untuk menempa pedang atau dimurnikan menjadi senjata sihir. Xiao Chen menjadi bersemangat. Dia akan membeli benda tersebut. Peng Yi mengatakan, benda itu adalah batu petir dan angin, sedikit berbeda dengan Xiao Chen. Batu itu pun akan dijual dengan harga awal 50.000 koin emas. Gadis Wen langsung menaikkan harga menjadi 100.000 koin emas. Orang-orang berkeringat. Mereka tidak menyangka gadis Wen akan segila ini. Seorang pria juga menaikkan harga menjadi 150.000. Pria ini bernama Long Pei Chen. Ada seorang pria tua di sebelahnya. Dia juga menginginkan benda tersebut. Pria tua ini berasal dari keluarga Shou. Gadis Wen kembali menaikkan harga menjadi 200.000. Persaingan semakin sengit. Harga benda tersebut menjadi semakin gila. Para peserta lelang tidak menyangka harga lelang akan segila ini. Mereka juga tidak tahu siapa orang yang berani menawar harga dengan harga setinggi itu. Pada akhirnya, Long Pei menyerah dan tidak berani menaikkan harga. Orang tua keluarga Shou ingin tahu seberapa kaya gadis yang bersama dengan Aheng ini. Dia juga berniat merebut benda tersebut setelah lelang. Melihat tidak ada orang yang berani menaikkan harga, gadis ini berpikir batu petir dan angin akan menjadi miliknya. Tanpa diduga, Xiao Chen menaikkan harga menjadi 320.000 koin emas. Jiang Chuan yang mendengar, dia langsung tersentak. Begitu juga dengan peserta lelang dan Peng Yi sendiri. Gadis Wen berdiri. Dia menunjuk Xiao Chen. Sebelumnya, Xiao Chen tidak membiarkannya mendapatkan anjing bermata tiga. Dan sekarang, Xiao Chen ingin mengambil batu guntur dan angin. Semua itu membuat gadis Wen sangat kesal. Peng Yi menatap gadis Wen dan menyuruhnya tidak membuat masalah dalam pelelangan ini. Gadis Wen hanya bisa mendengar. Dia kembali duduk, kemudian menaikkan harga menjadi 350.000. Namun Xiao Chen meningkatkannya lagi menjadi 500.000. Jiang Chuan yang berada di sebelahnya berkeringat dingin. Jumlah tersebut sangat mengerikan. Gadis Wen ingin menaikkan harga menjadi 600.000, tapi dia dihentikan oleh seseorang. Dia mengingatkan ada barang lain yang harus mereka dapatkan. Batu guntur dan angin dimenangkan oleh Xiao Chen. Jiang Meng merasa khawatir. Apakah kakaknya memiliki uang sebanyak itu? Namun Xiao Chen mengelus kepala Jiang Meng sambil meyakinkannya. Benda terakhir dikeluarkan. Itu adalah sebuah gulungan. Ketika gulungan dikeluarkan, muncul aura dingin yang sangat kuat. Sampai-sampai peserta yang cukup jauh menggigil kedinginan. Gadis Wen terkejut. Ini adalah benda lelang yang sudah dia tunggu. Sebuah teknik tingkat surga, telapak tangan mistik. Dia harus mendapatkannya. Begitu juga dengan Long Pei dan pria tua keluarga Shou. Para peserta lelang juga tidak kalah. Mereka sangat menginginkan benda tersebut. Xiao Chen tidak menyangka ada teknik surgawi yang akan muncul di sini. Meski hanya setengah, telapak tangan Xuan Ming seperti telapak tangan Netherworld versi lemah. Peng Yi mulai menjelaskan, jika seseorang mendapatkan teknik ini, mereka akan dapat melawan ahli di tingkat kelima tahap roh. Jika teknik ini digunakan oleh seseorang yang berada di tingkat roh tertinggi, dia bahkan bisa bertarung dengan orang yang berada di tingkat 10 roh surgawi. Harga awal adalah 300.000 koin emas. Dengan cepat, gadis Wen menaikkan harga. Begitu juga dengan Jiang Chuan, dia tidak mau kalah. Long Pei dan pria tua Shou juga tidak mau kalah. Dengan cepat, harga sudah menjadi 1 juta. Hal itu membuat Jiang Chuan pasrah. Dia hanya bisa meratapi nasib. Uang yang dia miliki tidak akan cukup. Xiao Chen bertanya kepada Jiang Chuan, apakah teknik ini begitu penting untuknya? Jiang Chuan membenarkan hal itu. Xiao Chen akan meminjamkan uang kepada Jiang Chuan. Melihatnya ragu, Xiao Chen berbisik, mengatakan, Su Tianxun adalah masternya. Seketika Jiang Chuan berteriak, dia sangat terkejut, hingga orang-orang yang ada di pelelangan menatapnya. Peng Yi bertanya, kenapa Jiang Chuan berteriak? Jiang Chuan meminta maaf, dia tidak sengaja melakukan hal itu. Xiao Chen kembali berkata, Xiao Chen dapat membantu Jiang Chuan dengan syarat, Jiang Chuan harus setia kepadanya selama 3 tahun. Jika dia bersedia, Su Tianxun juga bisa memberikan Jiang Chuan seni bela diri dasar tingkat 9. Alasan kenapa Xiao Chen membantunya, karena dia merasa Jiang Chuan ini memiliki karakter yang baik. Jiang Chuan mengatakan, dia bersedia menjadi adik Xiao Chen selama 3 tahun. Jika orang lain, terutama keluarga besar, mengetahui Jiang Chuan menjadi bawahan Xiao Chen, itu akan menjadi masalah.
Yang terpenting, dia berasal dari keluarga Jiang, yang nantinya akan menambah masalah. Mendengar hal itu, Xiao Chen menjadi kesal. Dia berkata, akan memberikan seni bela diri dasar tambahan. Mendengar hal itu, Jiang Chuan semakin tertarik. Sementara itu, harga gulungan teknik telapak tangan Xuan Ming sudah mencapai harga 1,8 juta yang ditawar oleh Long Pei. Teknik tersebut sangat penting untuk klan naganya. Jika dia tidak berhasil mendapatkannya, dia akan berniat merampok dari pemenang. Dalam pelelangan ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah pemenang meninggalkan tempat ini, semua itu bisa terjadi. Xiao Chen yang mendengar perkataan Long Pei membuatnya berpikir, demi teknik surgawi, dia bahkan berani menyinggung semua orang. Orang tua Shao akan memberikan wajah kepada Long Pei. Dia tidak akan menaikkan harga lagi. Orang-orang yang ingin menawar mulai berpikir, mereka tidak akan berani menyinggung gerbang naga. Namun, berbeda dengan gadis Wen, dia tidak peduli dan kembali menaikkan harga. Long Pei bertanya, siapa sebenarnya gadis tersebut? Gadis Wen hanya mengatakan, di matanya, keluarga naga tidak berharga. Perkataan tersebut membuat Long Pei semakin kesal. Namun gadis itu tidak gentar, dia malah menaikkan harga. Dalam hati Long Pei bergumam, dia hanya memiliki uang 2 juta. Tanpa teknik tersebut, hidup seseorang yang bernama King Er tidak akan bisa selamat. Xiao Chen menyuruh Jiang Chuan menawar 3 juta. Seketika Jiang Chuan terkejut. Dia belum percaya dan takut dijebak oleh Xiao Chen. Jika dia tidak bisa membayar, kemungkinan keluarga Jiang akan di blacklist dalam pelelangan. Xiao Chen tidak berbicara, tapi dia memberikan intimidasi. Keringat Jiang Chuan keluar. Dengan cepat, dia berteriak, mengangkat harga menjadi 3 juta koin emas. Semua orang mengalihkan pandangan ke Jiang Chuan. Gadis Wen tidak mau kalah. Dia kembali menaikkan tawaran. Namun Aheng menyuruh nonanya tidak menawar lagi. Mereka telah kehabisan uang. Gadis Wen tidak peduli. Dia harus mendapatkan gulungan tersebut. Xiao Chen menyuruh Jiang Chuan kembali menaikkan harga. Dengan tangan gemetar, Jiang Chuan menaikkan harga menjadi 5 juta koin emas. Semua orang tidak percaya dan tidak menyangka keluarga Jiang akan sekaya itu. Gadis Wen hanya bisa menggertakkan gigi. Begitu juga dengan Long Pei. Tidak ada lagi yang berani menaikkan harga. Maka dari itu, Peng Yi mengumumkan teknik telapak tangan Xuan Ming akan jatuh ke tangan Jiang Chuan. Gadis Wen memberikan ancaman keluarga Jiang akan berakhir. Mendengar hal itu, Jiang Meng tidak terima dan menegaskan keluarga Jiang tidak pernah takut dengan ancaman. Setelah mengucapkan kata-kata penutup, acara lelang menara Chunpeng telah berakhir. Berpindah ke batas Juyuanjie, negara bagian Qingming. Seseorang mondar-mandir menunggu kabar. Pria ini adalah Jiang Wuxian. Saudarinya bertanya, apakah ada orang yang membantu King Yumen? Jiang Wuxian merasa tidak ada yang membantu mereka. Tapi, jika orang yang dia kirim tidak bisa melawan King Yumen, dia akan datang bersama dengan komunitas Shenwu. Di saat yang sama, seseorang datang memberi kabar kepada Jiang Wuxian. Keluarga Jiang dari Qinshou telah gagal. Tidak hanya gagal, King Yumen malah berhasil menyatukan Tian Yuan. Ada seorang alim misterius yang mengaku sebagai Su Tianxun. Dia membantu King Yumen. Su Tianxun juga menggunakan metode misterius untuk menaklukkan keluarga Jiang. Banyak pertanyaan dilontarkan oleh Jiang Wuxian. Pria yang melapor tidak banyak bicara. Dia menunjukkan pertarungan Su Tianxun melawan 3 sekte super. Jiang Wuxian menyadari kalau Su Tianxun adalah anak yang dia lawan sebelumnya, yaitu Xiao Chen. Saudarinya merasa dia tidak pernah melihat Xiao Chen ini dan berpikir, apakah dia berasal dari dunia atas? Maka dari itu, dia berniat menyelidikinya. Jiang Wuxian memberikan perintah kepada pria bertopeng, menyuruhnya mencari kesempatan untuk membunuh seseorang yang bernama Jiang Junwei. Mendengar perintah tersebut, pria bertopeng gemetar. Namun dia hanya bisa mematuhi perintah Jiang Wuxian. Jiang Junwei adalah saudari perempuan dari Jiang Wuxian. Setelah memberi perintah, Jiang Wuxian menyuruhnya pergi. Kembali ke Menara Chunpeng, ruang VIP. Banyak orang berkumpul di sana. Salah satu dari mereka adalah Xiao Chen dan Jiang Chuan. Semua barang lelang diperlihatkan. Sementara mereka mengurus lelang, di tempat lain, Jiang Meng bersama dengan gadis liar sedang menikmati hidangan. Wajah gadis liar bersinar. Dia sangat senang menikmati makanan tersebut. Kembali ke ruang VIP, gadis Wen menunjuk dan marah-marah kepada Xiao Chen. Jiang Chuan pasti dikendalikan oleh Xiao Chen, kemudian memberikan ancaman. Setelah pergi, Xiao Chen pasti akan mati. Namun Xiao Chen tidak takut sedikit pun. Mereka semua pergi, hanya meninggalkan Xiao Chen dan Jiang Chuan. Jiang Chuan terus menatap Xiao Chen. Dia berkeringat dingin, karena dia tidak memiliki uang untuk membayar. Peng Yi mengingatkan Jiang Chuan tentang aturan Menara Chunpeng. Jika uang tidak dibayarkan, mereka harus menanggung konsekuensinya. Jiang Chuan menatap Xiao Chen, menyuruhnya tidak bercanda di saat seperti ini. Peng Yi bertanya,
apakah Xiao Chen ingin menghubungi Duan Xiliang untuk pembayaran. Xiao Chen memberikan intimidasi kepada Pen Yi sambil berteriak, apakah kau ingin memberitahu apa yang harus aku lakukan? Seketika tubuh Pen Yi terasa seperti tersambar petir. Tekanan tersebut sangat mengerikan untuknya. Xiao Chen mengatakan, dia tidak memiliki uang, tapi dia memiliki banyak seni bela diri. Xiao Chen menyuruh Pen Yi mengambil sebuah gulungan kertas dan tinta. Dia pun mengikuti apa yang dikatakan Xiao Chen dan memerintahkan seseorang untuk mengambilkannya. Gulungan kertas sudah ada di atas meja dan Xiao Chen bersiap menulis sebuah teknik bela diri. Jiang Chuan dan Peng Yi ingin tahu teknik apa yang akan ditulis oleh Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan, Heaven Order. Mendengar Heaven Order, membuat jantung Peng Yi hampir copot. Begitu juga dengan Jiang Chuan. Setelah merenung dan mengingat, Xiao Chen menulis seni bela diri Heaven Order tingkat 3. Mulut Peng Yi dan Jiang Chuan mengangap, hampir tidak bisa ditutup. Mereka berdua tidak percaya dengan apa yang dikatakan Xiao Chen. Pen Yi meyakinkan, apa yang dia dengar tidaklah salah. Xiao Chen menjelaskan, meskipun seni bela diri surgawi tingkat 3 ini tidak terlalu kuat, tapi teknik ini bisa dilatih oleh orang biasa dan sederhana. Mereka tidak harus jenius. Dalam ingatannya, teknik tingkat 3 ini adalah langkah guntur. Dengan teknik tersebut, seseorang dapat melakukan perjalanan ribuan mil. Berbeda dengan reaksi yang diberikan oleh Pen Yi. Dalam hidupnya, dia belum pernah melihat teknik bela diri tingkat surgawi. Xiao Chen tidak peduli, dia menyelesaikan teknik tersebut. Tiba-tiba, terjadi perubahan pada langit di atas menara Chunpeng. Muncul awan gelap dan guntur. Xiao Chen menatap langit, itu adalah guntur kesengsaraan. Ternyata, pembuatan teknik surgawi tingkat 3 saja bisa memicu guntur kesengsaraan. Peng Yi mengingat, menurut legenda, Heaven Order adalah kekuatan yang dapat memicu fenomena langit dan bumi. Pada saat ini, guntur berkumpul. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa ini benar-benar teknik Heaven Order. Guntur pun menyambar ke arah gulungan teknik Heaven Order. Guntur itu menembus atap menara Chunpeng. Xiao Chen mengeluarkan kekuatan untuk melawan guntur yang datang. Pukulan itu disebut Break the Thunder. Kedua kekuatan saling beradu. Dari benturan menyebabkan menara Chunpeng hancur. Debu berterbangan. Setelah debu mulai menghilang, terlihat Xiao Chen. Dia dalam keadaan baik dan mengatakan, dia bisa melewati guntur kesengsaraan berkat harta yang diberikan oleh gurunya. Saat ini Xiao Chen menggunakan nama Su Tianxun sebagai gurunya. Sesaat guntur pun menghilang dan langit kembali cerah. Orang-orang yang ada di luar masih kebingungan apa yang sebenarnya terjadi di menara Chunpeng. Sampai-sampai menarik guntur. Banyak tebakan dilontarkan. Gadis Wen dan Aheng juga melihat kejadian tersebut. Aheng mengatakan, meskipun Tian Yuan sangat lemah, tapi mereka bisa melihat kejutan seperti ini. Gadis Wen tidak ingin mendengar apapun. Dia hanya ingin menghancurkan keluarga Jiang. Seseorang memanggil Long Pei dan mengatakan teknik yang dapat menyelamatkan adiknya berada di tangan Jiang Chuan. Kemudian bertanya, apakah Long Pei ingin merampoknya? Orang tua dari keluarga Shou mengajak Long Pei bekerja sama, namun dia akan memberi sebuah syarat. Belum diketahui apa yang mereka bicarakan, tapi Long Pei berjanji kepada orang tua dari keluarga Shou.